Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ekawati Putri. Saya selaku moderator serta pemateri pada kelompok kami kali ini, yaitu kelompok 7. Dan saya akan memaparkan materi mengenai konsep aliran kas. Pengertian aliran kas. Akuntansi merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha atau perusahaan. Informasi tersebut disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laba ditahan, dan laporan arus atau aliran kas. Laporan aliran kas ini sebenarnya merupakan akomodasi dari serangan yang bertubi-tubi pada kelemahan laporan neraca dan laba atau laporan laba rugi. Di Inggris, seorang yang sangat aktif menulis masalah cash flow accounting. Lee pada tahun 1981 justru ingin mengganti konsep historical accounting menjadi konsep cash flow accounting. Kemudian, menurut Henry Shimamura, dalam bukunya Pengambilan Keputusan Bisnis edisi kedua, laporan aliran kas atau cash flow adalah laporan keuangan yang memperhatikan pengaruh dari aktivitas-aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi perusahaan terhadap arus kas selama periode akuntansi tertentu dalam suatu cara yang merekonsiliasi saldo awal dan saldo kas. Laporan aliran kas ini memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan pada kegiatan operasi, pembiayaan, dan juga investasi. Tujuan aliran kas. Salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai aliran kas dana suatu perusahaan atau suatu organisasi. Laporan aliran kas akan bermanfaat untuk mencapai tujuan lebih jauh lagi. Laporan keuangan diharapkan bisa memberi informasi mengenai likuiditas perusahaan, fleksibilitas keuangan perusahaan, serta kemampuan operasional perusahaan. Laporan aliran kas bermanfaat karena bisa memberikan informasi yang bisa memenuhi tujuan di atas. Laporan keuangan apabila digunakan bersama laporan lain akan membantu pihak eksternal menganalisis yang pertama, kemampuan perusahaan menghasilkan aliran kas di masa yang akan datang. Yang kedua, kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dan membayar dividen. Ketiga, kebutuhan perusahaan akan pendanaan eksternal. Keempat, aspek terjadinya perbedaan-perbedaan antara laba bersih perusahaan dalam penerimaan dan pengeluaran kasnya. Dan yang kelima, aspek kas dan non-kas dari transaksi investasi dan pendanaan selama periode tertentu. Kegunaan laporan aliran kas. Laporan aliran kas ini digunakan untuk pertama, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan, merencanakan, mengontrol aliran kas masuk dan keluar perusahaan pada masa lalu. Kedua, menilai kemungkinan keadaan aliran kas masuk dan keluar. Ketiga, menyajikan informasi bagi investor dan kreditor. Keempat, menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan di masa yang akan datang. Kelima, menilai alasan perbedaan antara laba bersih dikaitkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Keenam, menilai pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas. Adapun cara menentukan dan pengelolaan aliran kas. Dalam penyajian laporan aliran kas ini dapat dipisahkan menjadi 3 kategori, yaitu pertama, kas yang berasal atau kas yang digunakan untuk kegiatan operasional. Yang kedua, kas yang berasal atau kas yang digunakan untuk kegiatan investasi. Ketiga, kas yang berasal dari atau kas yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan. Untuk menentukan mana aliran kas yang masuk, ketiga golongan operasi, investasi, dan pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan operasional. Aliran kas masuk
yang berasal dari kegiatan operasional. Yang pertama, penerimaan dari langganan. Yang kedua, penerimaan dari piutang bunga. Yang ketiga, penerimaan dividen. Yang keempat, penerimaan refund dari supplier. Aliran kas keluarnya, misalnya, yang pertama, kas yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual. Kedua, bunga yang dibayar atas utang perusahaan. Yang ketiga, pembayaran pajak penghasilan. Dan yang keempat, pembayaran gaji. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan investasi. Aliran kas masuk yang berasal dari kegiatan investasi ini adalah yang pertama, penjualan aset tetap. Kedua, penjualan surat berharga yang berupa investasi. Yang ketiga, penagihan pinjaman jangka panjang yang tidak termasuk bunga jika ini merupakan kegiatan investasi. Yang keempat, penjualan aset lainnya yang digunakan dalam kegiatan produksi atau tidak termasuk dalam persediaan. Untuk aliran kas keluarnya, yang pertama, pembayaran untuk mendapatkan aset tetap. Kedua, pembelian investasi jangka panjang. Yang ketiga, pemberian pinjaman pada pihak lain. Dan yang keempat, pembayaran untuk aset lain. Uang digunakan dalam kegiatan produktif seperti hak paten, yang tidak termasuk persediaan yang merupakan kegiatan operasional. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembiayaan. Aliran kas masuk yang berasal dari kegiatan pembiayaan di sini adalah pengeluaran saham, pengeluaran wisel, pengeluaran obligasi, serta pengeluaran hipotek dan juga lain sebagainya. Untuk aliran kas keluarnya, yang pertama pembayaran dividen dan pembagian lainnya yang diberikan kepada pemilik. Kedua, pembelian saham pemilik kembali atau treasury stock. Ketiga, pembayaran utang pokok dana yang dipinjam yang tidak termasuk bunga karena dianggap sebagai kegiatan operasi. Kemudian, isi dan bentuk laporan aliran kas. Dalam menyajikan laporan aliran kas di sini dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu direct method dan indirect method. Direct method yaitu pelaporan arus kas yang dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap atau gross tanpa melihat laporan laba rugi dan dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan juga pembiayaan. Kemudian yang kedua, indirect method. Dalam indirect method, penyajiannya dimulai dari laba rugi bersih dan selanjutnya disesuaikan dengan menambah atau mengurangi kegiatan operasional seperti penyusutan, naik turunnya pos, aktiva lancar, dan utang lancar. Dalam metode ini, net income disesuaikan atau reconcile dengan menghilangkan non-cash transaksi. Adapun contoh direct method atau metode langsung, serta contoh indirect method atau metode tidak langsung. Itulah pemaparan dari materi saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.